Pertempuran sengit pecah antara pasukan rezim Zionis dan pejuang Palestina di wilayah timur kota Khan Younis, jalur Gaza. Brigade Al-Hassam mengaku berhasil memukul mundur pasukan rezim Zionis. Pertempuran besar antara pejuang perlawanan Palestina tersebut disiarkan saluran berita Palestine Today pada Kamis 9 November 2023. Para pejuang perlawanan Palestina menghadapi pasukan rezim Zionis di timur kota Khan Younis yang terjadi bersamaan ketika rumah-rumah penduduk Gaza dibom jet-jet tempur Israel. Sirine tanda bahaya meraung-raung di pemukiman Yonis Kisufim di sekitar jalur Gaza. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Ezzedin Al-Hassam, buka suara. Ia mengaku pasukannya memberikan pukulan keras terhadap posisi musuh. Pasukan militer Yonis disebut tak memiliki keberanian untuk menghadapi perlawanan Brigade Al-Hassam. Lebih lanjut dikatakannya pihaknya sejauh ini telah berhasil menghancurkan 136 kendaraan lapis baja Israel. Daniel Hagari, juru bicara militer Yonis, mengumumkan jumlah tentara Israel yang tewas dalam perang terbaru dengan Palestina di Gaza telah mencapai 351 orang. Pasukan Israel menyerbu Camp Jenin dari beberapa lini, namun serangan tersebut langsung dibalas oleh Brigade Al-Hassam dengan meledakan senjata rezim Zionis. Penyerangan yang dilakukan pasukan Israel tersebut dibantu militer dari Al-Jalama dan Muhabla. IOF melibas jalanan di Jenin sekaligus menutup pintu masuk camp dengan penghalang tanah selama penyerbuan. Menurut sumber lokal, sebuah drone Israel menargetkan alun-alun perumahan di Camp Jenin dengan sebuah rudal. Akan tetapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sebaliknya, kelompok perlawanan menargetkan IOF dengan alat berdaya ledak tinggi selama penyerbuan mereka ke Jenin. Brigade Martir Al-Aqsa dan Brigade Jenin juga mengonfirmasi bahwa mereka meledakkan alat peledak terhadap tentara dan kendaraan pendudukan di pintu masuk Camp Jenin. Rekaman menunjukkan awan asap mengepul dari ledakan tersebut. Sementara para saksi memastikan bahwa militer Israel mundur setelah alat peledak tersebut meledak. Kelompok sarang singa di wilayah pendudukan Palestina melakukan operasi serangan di tepi barat. Mereka memastikan jika Israel akan menuai kekalahan. Kelompok serang singa di wilayah pendudukan Palestina mengumumkan bahwa mereka telah melakukan lebih dari 14 operasi penembakan di Nablus dan kota-kota sekitarnya. Mereka menegaskan jika tepi barat hanya akan menjadi pedang dan perisai bagi Israel. Lebih lanjut dikatakannya pasukan perlawanan akan menang, sementara Israel hanya akan mendapat hinaan. Selain itu, media Israel mengonfirmasi bahwa 2 pemukim terluka dalam serangan penembakan di dekat pemukiman Itamar di tepi barat bagian utara. Awal bulan lalu, kelompok tersebut meminta rakyat Palestina di seluruh wilayah Palestina untuk melakukan mobilisasi secara umum. Mereka juga menyerukan ke warga Palestina untuk mengubah langit tepi barat menjadi awan hitam tebal dengan membakar ban dan semua jalanan. Selanjutnya menyerang pos pemeriksaan pendudukan. Para pemuda Palestina juga diminta berdiri melakukan perlawanan terhadap tentara Zionis. Militer Israel kembali kehilangan tentaranya saat melakukan pertempuran dengan Hamas. Pada Rabu 8 November 2023, pasukan pendudukan Israel mengumumkan bahwa seorang perwiranya tewas. Selain tewasnya seorang perwira, ada 5 tentara terluka dalam konfrontasi darat di jalur Gaza Utara. Seorang tentara yang tewas tersebut merupakan perwira Korps Teknik. Kematian perwira ini menambah daftar panjang kematian pasukan pendudukan Israel yang diumumkan sejak dimulainya invasi darat di Gaza. Menurut Israel, pasukan pendudukan Israel yang tewas menjadi sekitar 35 orang.
Sementara IOF menambahkan jumlah korban tewas sejak dimulainya operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober mencapai 352 orang tewas, sedangkan jumlah korban luka-luka sebanyak 260 orang. Juru bicara Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, juga mengumumkan jumlah kendaraan militer Israel yang berhasil mereka lumpuhkan. Hamas mengklaim bahwa perlawanan telah menghancurkan seluruh atau sebagian 136 kendaraan militer Israel di Gaza sejak dimulainya invasi darat. Milisi yang didukung Iran di Irak melakukan perlawanan terhadap posisi pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Mereka mengklaim menghantam pangkalan udara dan ladang minyak Amerika dengan rudal. Diketahui Amerika Serikat menyerang fasilitas yang digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran dan milisi yang didukung Iran di wilayah Deir ez-Zor di Suriah Timur pada Rabu 8 November 2023 malam. Serangan itu sebagai tanggapan atas roket dan drone yang berulang kali diluncurkan ke pangkalan militer Amerika Serikat. Pentagon menegaskan pihaknya akan mengambil semua tindakan untuk membela rakyatnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin mengatakan serangan itu dilakukan oleh 2 pesawat F-15 Amerika dan menargetkan fasilitas penyimpanan senjata. Austin memastikan Amerika akan terus melakukan perlawanan terhadap misi kontra militan Suriah. Akibat serangan itu, setidaknya 10 militan Iran dan yang didukung Iran tewas maupun terluka dalam serangan itu. Tak lama setelah serangan udara tersebut, milisi yang didukung Iran di Irak melakukan serangan balasan. Militan itu menyebut bahwa mereka telah meluncurkan 2 drone di pangkalan udara Harir di Irak Utara yang menampung pasukan Amerika. Setelah serangan udara tersebut, sejumlah roket ditembakkan ke pangkalan Amerika di ladang minyak Al-Omar dan pangkalan di ladang gas Konoko di Suriah Timur. Kelompok perlawanan dari Lebanon Hizbullah terus meluncurkan rudalnya ke wilayah Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Wilayah tersebut saat ini dinilai bak kota hantu. Media Israel melaporkan ketakutan dan kepanikan yang terjadi di pemukiman di bagian utara dekat perbatasan Lebanon. Pasalnya, wilayah tersebut sudah tidak lagi dihuni oleh pemukim. Lantaran ditinggal oleh warganya, wilayah tersebut disebut menyerupai kota hantu, mengingat meningkatnya konfrontasi antara pendudukan Israel dengan Hizbullah. Kondisi ini dianggap Hizbullah sebagai sebuah pencapaian. Media setempat menyebut situasi ini terjadi lantaran jarak antara Hizbullah dan daerah pemukiman di pemukiman Kiryat Simona sangat dekat. Hal ini memudahkan Hizbullah meluncurkan serangan dan menargetkan beberapa titik lokasi. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan bahwa Zionisme akan runtuh kecuali warga Bireh Kiryat Simona Israel kembali ke pemukiman mereka. Ia menekankan perlunya Israel mengembangkan strategi yang jelas dalam menghadapi perlawanan Hizbullah maupun Hamas. Sejumlah prediksi menyebutkan kemungkinan besar terjadinya perang saudara di rezim Zionis. Dugaan ini mencuat setelah perang yang dilancarkan Israel di jalur Gaza. Kemungkinan perang saudara di Israel dipicu oleh kondisi ketika sebagian besar pemukim Zionis menginginkan PM Israel Benjamin Netanyahu mundur. Akan tetapi Netanyahu bersikeras untuk bertahan apapun akibatnya. Pada saat yang sama, Netanyahu juga harus berhadapan dengan komite-komite yang dibentuk rezim Zionis untuk menyelidiki kekalahan Israel dalam operasi perlawanan Tufan Al-Aqsa. Para penentang Netanyahu menuduhnya akan menyebabkan masyarakat Israel runtuh, bahkan memicu aksi protes para pemukim Zionis serta personel militer terutama pasukan cadangan. Aksi-aksi protes tersebut akan berujung dengan sebuah konflik luas di dalam rezim Zionis. Pasalnya Netanyahu dan kubu ekstrem kanan terlihat tidak mau mundur. Salah seorang pakar media Arab, Azam Abu Al-Adas, mengungkap pandangannya.
Ia meyakini bahwa pertaruhan untuk menumpas perlawanan Palestina setelah perang sekarang adalah sebuah ilusi besar. Azam menilai jika rezim Zionis pasti akan kalah dalam perang ini. Menurutnya, kekalahan tersebut sudah tampak jelas di berbagai level. Perlawanan Palestina setelah perang ini disebutnya akan mempertahankan eksistensinya dengan kekuatan lebih besar. Pasukan Amerika Serikat dan pasukan pemerintah Suriah terlibat pertempuran sengit. Keduanya saling menggunakan sejumlah senjata berat untuk melakukan perlawanan. Pertempuran pasukan Amerika Serikat dan pasukan pemerintah Suriah dilaporkan oleh stasiun televisi Al-Mayadin pada Kamis 9 November 2023. Pertempuran sengit tersebut terjadi di Deir ez-Zor. Menurut keterangan, dalam pertempuran tersebut, kedua belah pihak menggunakan berbagai jenis senjata, mulai dari kaliber menengah, artileri berat, dan roket. Dijelaskan Amerika Serikat dan SDF menyerang dari arah timur sungai Eufrat, sementara pasukan Suriah dan sekutunya berada di barat sungai. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin mengabarkan serangan udara yang dilakukan pasukan negara itu di wilayah timur Suriah. Ia mengatakan serangan udara tersebut dilakukan untuk membalas serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah. Menurut keterangan saksi mata, bagian timur kota Deir ez-Zor, timur Suriah, menjadi sasaran serangan 4 rudal pada tengah malam. 4 rudal tersebut mengenai sebuah toko roti dan gedung kosong di pinggiran kota Deir ez-Zor. Israel saat ini mulai mengubah pandangannya soal penyerbuan di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa Israel siap menghentikan pertempuran namun dengan satu syarat. Syarat yang dimaksud ialah jika Hamas serius dalam melepaskan sandera. Nantinya Israel dipastikan siap menghentikan pertempuran di Gaza. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan kembali dukungan Amerika terhadap jeda kemanusiaan dalam operasi militer Israel di Gaza. Tujuannya untuk mengatasi kebutuhan mendesak di lapangan. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak desakan Blinken untuk menghentikan pertempuran. Ia mengatakan Hamas harus setuju untuk membebaskan para sandera sebagai bagian dari upaya tersebut. Meski begitu, Netanyahu berjanji akan memberikan kesempatan untuk jeda waktu dan mengizinkan bantuan yang masuk. Netanyahu mengatakan IDF telah menjangkau lebih dalam ke Gaza daripada yang dibayangkan Hamas. Tanya itu, Netanyahu juga memperingatkan kelompok Hizbullah di Lebanon agar tak melakukan intervensi atas konflik ini. Israel menilai jika saat ini Hamas telah kehilangan kendali atas Gaza Utara. Pasalnya, puluhan ribu warga Gaza di utara berbondong-bondong pergi ke selatan. Laksamana Muda Israel Daniel Hagari menyebut sebanyak 50 ribu warga Gaza berpindah dari jalur Gaza Utara ke selatan. Mereka pergi ke selatan untuk menyelamatkan diri. Kondisi ini membuat Hamas kehilangan kendali atas wilayah utara. Diketahui pada Minggu 5 November, Israel mulai membuka koridor evakuasi di sepanjang jalan utama yang menghubungkan utara dan selatan Gaza. Tempat ini tetap buka selama 4 jam setiap hari untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan pusat pertempuran. IDF mengatakan pada Rabu 8 November bahwa pihaknya menambah waktu pembukaan koridor tersebut selama 1 jam karena begitu banyak orang yang menggunakannya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membantu warga Palestina menyebut sedikitnya 40.000 orang telah pindah ke selatan. Sebagian besar dari mereka berjalan kaki sembari mengibarkan bendera putih. Dari video yang beredar, mereka juga terlihat terus mengangkat kedua tangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.